Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semuanya, kita bertemu di episode selanjutnya, yaitu episode ke-9. Pada episode yang telah lalu kita telah menyelesaikan 2 bab, yaitu bab 1 tentang kalam, bab 2 tentang i'rab. Maka hari ini kita akan memasuki bab 3, yaitu bab tentang mu'robat atau kalimat-kalimat yang menerima i'rab. Kalimat-kalimat yang huruf pada akhir kalimatnya itu dia menerima perubahannya. Kalau bab 2 kemarin kan perubahannya dari rofa, nasab, jar, jazm. Nah, sekarang kita kalimat-kalimat apa saja yang bisa dirofakkan, nasabkan, jarkan, dan jazmkan itu beserta dengan kedudukan-kedudukan mereka. Seperti kita ketahui bahwa penentuan dari subjek-objek di dalam bahasa Arab itu adalah, kalau di dalam isim itu nanti adalah kedudukannya. Kalau di dalam fi'il mudhari' nanti berdasarkan amil yang ada. Mari akan saya jelaskan seperti berikut. Mu'robatnya adalah kalimat-kalimat yang menerima i'rab. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah isim, yang kedua nanti dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau isim itu nanti dia berdasarkan kedudukannya. Kedudukannya dia sebagai apa? Kalau fi'il mudhari' itu nanti dia tidak berdasarkan kedudukan, tapi berdasarkan amil yang masuk pada fi'il mudhari' itu. Maka saya akan contohkan seperti ini. Ja'a Zaidun atau qala an-nabiyyu. Kemudian ini sa'ala ar-rajulu an-nabiyya. Kemudian contohnya marartu bin nabiyyi. Sehingga contoh misalkan di sini contoh qala an-nabi, sa'ala ar-rajulu an-nabiyya, marartu bin nabiyyi. Jadi ini bisa dhammah, ini bisa nasab, ini bisa kasroh. Ini karena melihat kedudukannya. Kalau kedudukannya dia sebagai fa'il, maka dia rafa. Kalau kedudukannya dia sebagai maf'ul atau yang menerima pekerjaan, maka dia nasab. Kalau dia itu nanti ada huruf jirnya kayak gini-gini, maka dia adalah kasroh. Jadi perbedaannya seperti ini. Beda dengan perbedaannya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu tidak dilihat dari kedudukannya, tapi dilihat ada amilnya atau enggak. Kemarin sudah saya contohkan dengan contoh adalah fi'il mudhari'. Kalau tidak, depannya ini tidak ada apa-apanya atau tidak ada amilnya, maka dia rofa. Tapi kalau nanti ada amil nasibnya, contoh amil nasibnya itu adalah an, berarti nanti dia tidak rofa lagi, tapi dia nasab menjadi ayyadriba. Kalau di sini di depannya ada lam, maka dia lam yadrib, maka dia sukun. Tergantung, ini namanya amil nasib, ini namanya amil jazm. Jadi fi'il mudhari' itu tergantung, kalau tidak ada amilnya maka rofa, kalau ada amil nasabnya ya nasab, kalau ada amil jazmnya maka dia sukun, seperti ini. Maka perbedaan antara isim dan fi'il seperti itu. Kalau isim itu melihat dengan kedudukannya, perubahannya ini. Kalau fi'il itu perubahannya itu berdasarkan ada amilnya atau tidak. Nah, sekarang kita masuk kepada isim dulu. Apa saja yang membedakan kedudukan di dalam isim? Maka isim itu terbagi menjadi 3 nanti. Ada kalanya dia marfu'at,
isim-isim yang dirofakkan, kemudian nanti ada mansubat, isim-isim yang dinasobkan, yang di fathah atau nasob, nanti ada majrurat, isim-isim yang dijerkan. Apa saja isim-isim yang dirofakkan? Kita masuk kepada bab pertama. Ini yang dirofakkan, yang pertama dia adalah fa'il. Yang kedua nanti dia itu adalah naibul fa'il. Yang ketiga dia itu adalah nanti mubtada. Yang keempat dia adalah khobar. Yang kelima dia ini adalah khobarnya kana. Yang keenam dia ini adalah khobarnya inas, maaf. Isimnya kana. Kemudian di sini adalah khobarnya inna. Yang ketujuh dia adalah tabi. Tabi itu nanti dia ada 4. Yang pertama dia itu adalah naat, kemudian ada atof, ada taukid, kemudian ada badal. Sekarang yang pertama, mana isim-isim yang dirofakkan? Yang pertama adalah ketika isim itu menjadi fa'il. Fa'il itu adalah pelaku, yaitu adalah merupakan subjek daripada suatu pekerjaan. Contoh kalau misalkan Budi memukul Umar, maka Budi ini sebagai subjeknya, maka dia dinamakan sebagai fa'il. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il. Nanti saya jelaskan fa'ilnya dulu. Jadi dalam struktur misalkan, contoh misalkan Doroba Zaidun Amron. Maka ini artinya adalah Doroba telah memukul sopo Zaidun Zaid Amron ing Umar. Zaid telah memukul Umar. Maka di sini yang memukul ini adalah Zaid. Maka dia sebagai fa'il, rofa ini ya, kelihatan rofa dhammah ini. Kemudian Amron dia sebagai maf'ul, dia menjadi sebagai objek. Maf'ul bih. Ya. Jadi Daraba Zaidun Amron di sini ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada maf'ul. Maka setiap pelaku atau subjek daripada sebuah pekerjaan dia disebut sebagai fa'il. Ya, disebut sebagai fa'il dan dia hukumnya rofa. Kemudian yang kedua itu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu ketika fa'il ini tidak disebutkan, fa'il ini dibuang, kemudian maf'ul bih ini menduduki kedudukannya fa'il dengan merubah struktur fi'ilnya. Kalau di sini ini doroba, ya kan, kemudian struktur fi'ilnya nanti dirubah. Contoh menjadi zuriba, kalau di sini doroba, di sini menjadi zuriba amrun. Ya. Kalau doroba Zaidun Amron itu artinya adalah Zaid telah memukul Umar. Kalau zuriba Zaid, zuriba Amron itu artinya adalah Amar sudah dipukul. Ini namanya dipukul. Nah, kalau ini memukul, kalau ini dipukul. Jadi di sini dia menjadi maf'ul bih, tapi kalau di sini dia ini adalah menjadi naibul fa'il. Yang dimaksud naibul fa'il itu apa? Naib itu adalah ganti. Nah, fa'il itu ya fa'il, artinya posisinya dia itu menggantikan fa'ilnya. Jadi maf'ul yang kemudian menempati tempatnya fa'il. Jadi yang dilakukan naibul fa'il itu adalah maf'ul bih yang kemudian menempati tempatnya fa'il. Maka dia dirofakkan juga, yang tadinya nasab
maka kemudian dia dirofakkan. Dengan cara apa? Merubah struktur fiilnya. Kalau fiilnya fiil madhi, itu mengikuti wazan fu'ila. Nah, jadi kalau fiilnya ini dikatakan sebagai yang seperti doroba ini dikatakan sebagai majhul gitu, fiil majhul, mabni majhul. Kemudian kalau yang doroba ini biasa majhul. Nah, kalau di sini ini maklum, kalau di sini dikatakan sebagai majhul, mabni maklum dan mabni majhul. Ini kalau fi'il madhi. Tapi kalau kemudian fi'il mudhari', maklumnya itu dia yadribu, seperti contoh ya. Tapi kalau majhulnya dia yudrobu. Jadi dari dzoroba menjadi dzuriba, dari yadribu menjadi yudrobu. Atau biasanya dikenal dengan dzumma awaluhu, awalnya di dhammah, wa kusira ma qabla akhir, dan sebelum akhir di kasroh. Itu kalau madhi. Kalau fi'il mudhari' maka dzumma awaluhu, depannya di dhammah, kemudian wa futiha ma qabla akhirihi, sebelum akhirnya di fathah. Ini struktur yang kemudian berubah ketika maf'ul bih ini kemudian menjadi naibul fa'il. Dari doroba menjadi dzuriba, dari yadribu menjadi yudrobu. Ini contoh daripada fa'il dan naibul fa'il. Jadi fa'il itu adalah pelaku, kemudian naibul fa'il itu adalah ketika maf'ul atau objek itu menggantikan kedudukan subjek ataupun maf'ul bih itu menempati tempatnya fa'il, itu maka dikatakan sebagai naibul fa'il. Ya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah dia adalah mubtada. Mubtada itu apa? Dalam kalimat Arab, itu kalau tidak dimulai dengan kalimat fi'il, maka dia akan dimulai dengan kalimat isim. Maka pilihan kata di dalam bahasa Arab itu hanya seperti ini. Zaidun qa'imun, Zaid adalah seorang yang berdiri, atau dimulai dengan seperti ini fi'il, qama Zaidun. Jadi pilihannya seperti ini, Zaidun qa'imun atau qama Zaidun. Pilihannya itu adalah menggunakan isim atau pilihannya menggunakan fi'il. Kalau pilihan katanya itu adalah menggunakan isim, kalau pilihan menggunakan isim, maka isim yang berada pada awal kalimat, isim yang berada pada awal kalimat ini dikatakan sebagai mubtada. Maka dia kemudian diirobi sebagai mubtada. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau dalam memaknai kitab, dia biasanya ditandai dengan huruf mim seperti ini. Zaidun utawi Zaid. Zaidun utawi Zaid, iku qaimun. Allahu Akbar. Ya kan, contoh misalkan Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbar. Jadi setiap isim yang berada pada awal kalimat maka dia dikatakan sebagai mubtada, atau mubtada itu artinya adalah permulaan. Jadi kalau orang kemudian memilih menggunakan kalimat isim yang ada di depan sendiri, maka kalimat isim yang berada paling depan ini maka dia dikatakan sebagai mubtada. Kemudian kalimat yang kemudian menyempurnakan daripada mubtada, atau kalimat yang kemudian menggenapi daripada mubtada, karena kalau mubtada itu kan dia merupakan barang atau merupakan sebuah gitu ya. Dia kan belum mempunyai sebuah hukum, dia belum mempunyai sebuah konsekuensi hukum, maka kemudian dia kan harus disifati atau diapakan begitu. Maka kemudian kalimat yang kemudian menyempurnakan mubtada itu dikenal sebagai khobar. Maka Zaidun qaimun, Allahu Akbar. Yang depan ini adalah mubtada, yang belakang adalah khobar, yang depan adalah mubtada, maka yang di belakang adalah khobar.
Intinya kalau mubtada itu adalah isim yang menjadi awalan, kemudian khobar ini adalah hukum ataupun penyempurnaan daripada mubtada. Ini pengertian dari mubtada dan khobar. Maka ini sebagai mubtada, kalau ini dia sebagai khobar. Ya. Seterusnya adalah kana dan khobarnya. Nah, setelah kita mengetahui mubtada dan khobar, maka kemudian kita berlanjut kepada isimnya kana dan khobarnya inna. Di dalam bab mubtada dan khobar ini dikenal dengan kana dan inna. Kana dan inna ini namanya amil yang kemudian merusak struktur mubtada dan khobar. Ini kana ini beserta dengan kawan-kawan. Inna ini nanti beserta dengan kawan-kawannya. Kawannya kana itu adalah dholla, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa. Ya kan, kemudian fatiha, infaka, bariha. Kemudian family atau teman daripada inna itu ada inna, ada lakinna, kemudian ada ka'anna, ada la'ala, laita. Itu adalah kawan daripada inna. Bisa dibuka di kitab apa saja kawan-kawannya kana dan apa saja kawan-kawannya inna. Intinya bahwa kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya, inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya, dia itu akan merubah struktur mubtada dan khobar. Kalau tadi contohnya seperti ini. Zaitun qaimun. Zaitun utawi Zaid iku qaimun. Zaid itu qaimun. Zaid itu adalah orang yang berdiri. Di sini kita ketahui bahwa rofa semuanya. Dia dhammah. Zaitun qaimun. Dia rofa. Zaitun utawi Zaid iku qaimun. Mun. Semuanya rofa. Kemudian kalau kemasukan kana, ya kan, kemasukan kana, nanti dia berubah. Kana, maka menjadi kana zaitun qaiman. Ya. Kana ana sapa zaitun zaid iku qaiman. Maka yang qaimun yang tadinya rofa maka menjadi nasab. Khobarnya kana itu dinasabkan. Ya. Kemudian berbalik itu adalah inna. Kalau di sini dikasih maka inna zaitan qaimun. Gitu. Di sini berubahnya. Ya. Jadi kalau kana itu dapat merubah khobar yang tadinya rofa menjadi nasab, itu kana. Yang tadinya rofa menjadi nasab, yang tadinya dhammah menjadi fathah. Kalau inna itu adalah merubah mubtada. Yang tadinya rofa dia menjadi nasab. Nah, ini fungsi daripada kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudara kana, inna dan saudara-saudaranya inna. Maka inna itu adalah amil yang merusak atau nawasih, amil yang merusak mubtada dan khobar. Yang tadinya rofa, dhammah, itu dia kemudian menjadi dhammah nasab, kemudian menjadi nasab rofa atau fathah dhammah. Jadi zaitun qaimun menjadi kana zaitun qaiman, kalau inna yang menjadi inna zaitan qaimun. Itu kalau dia khobarnya isimnya kana dan khobarnya inna. Baik, maka di sini kita sudah melihat itu fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana dan khobarnya inna. Saya ulang, fa'il itu adalah merupakan objek dari sebuah pekerjaan yang mengerjakan, ini namanya fa'il. Kemudian naibul ketika subjek itu menempati tempat, ya, ketika objek itu menempati tempatnya subjek atau maf'ul itu menempati tempatnya fa'il. Seperti tadi, dhoroba zaidun amron menjadi dhuriba zaidun dengan cara merubah struktur fi'ilnya dari mabni maklum menjadi mabni majhul. Dhuriba kalau fi'il madhi, kemudian yudhrobu kalau fi'il mudhari'. Kemudian mubtada itu adalah isim yang menjadi awal daripada paragraf atau menjadi awal dari kalimat kalam gitu.
kemudian khobar adalah yang menyempurnakan mubtada, kemudian kana dan inna ini adalah amil atau kalimat yang kemudian merusak struktur daripada mubtada dan khobar. Kalau kana itu merusak khobarnya, kalau inna itu merusak mubtadanya. Insya Allah besok kita akan masuk pada tabe', yaitu sesuatu yang mengikuti lafal sebelumnya. Nanti ada naat, atof, taukid, badal, ini juga termasuk marfu'at. Inilah isim-isim yang dirofakkan, baik fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isimnya kana dan khobarnya inna. Besok kita akan masuk kepada tabe' yang juga sama-sama marfu'atnya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.